Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah dimulainya pertempuran Yuji melawan Choso di dekat pintu masuk stasiun Shibuya. Efek pertempuran itu mengakibatkan luka fatal di tangan kiri penyihir tersebut, sampai-sampai tidak bisa dia gerakan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 102 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 102 ini, Mei Mei dan Ui Ui cukup dibuat kerepotan oleh arwah terkutuk yang Kenjaku lepaskan, bahkan membuat mereka sampai hampir terbunuh beberapa kali. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Judul chapter 102 kali ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-20. Di awal scene, kita diperlihatkan Yuji yang berhadapan dengan Choso. Kutukan tingkat khusus itu bertanya soal pesan yang kedua adiknya tinggalkan. Namun penyihir tersebut sempat bingung dengan apa yang lawannya itu bicarakan. Choso mengingatkan soal dua orang yang sebelumnya penyihir itu bunuh. Mendengar hal tersebut membuat Yuji jadi teringat dengan dua kutukan yang sebelumnya dia pernah hadapi dengan Nobara. Sambil menunduk, Yuji bercerita jika mereka tidak meninggalkan suatu pesan selain meneteskan air mata. Mendengar cerita itu membuat emosi yang dirasakan kutukan tersebut langsung meluap. Sambil membayangkan kedua wajah adiknya, Choso meminta mereka untuk melihatnya dalam melakukan aksi balas dendamnya ini. Yuji pun juga mengambil kuda-kuda bertarungnya. Lalu scene berpindah ke pertempuran Mei Mei dan Ui Ui yang saat ini terkena domain expansion dari roh terkutuk milik Kenjaku. Wanita tersebut kembali terkurung di dalam peti dan ditindas oleh batu besar. Namun lagi-lagi dia mampu keluar, lalu menghancurkan batu besar tersebut. Akan tetapi, baru saja penyihir tersebut bergerak bebas untuk bersiap untuk menyerang roh terkutuk itu, untuk kesekian kalinya dia terkurung kembali ke dalam peti yang arwah itu ciptakan. Mei yang merasakan kejadian itu beberapa kali memahami sesuatu. Cara kerja dari domain expansion milik kutukan ini adalah mengurung lawannya ke dalam peti, kemudian menguburnya ke dalam tanah menggunakan batu besar yang menindasnya dari atas. Lalu ketika sudah terkubur, hitungan mundur dilakukan dan membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Maka jurus tersebut akan bekerja dengan maksimal. Itulah syarat utama supaya domain expansion roh terkutuk itu bekerja. Itu adalah kutukan penyakit tingkat spesial. Dan jika dia tidak bisa keluar dari dalam peti tersebut dalam waktu 3 detik, maka dia akan terinfeksi dengan penyakit itu lalu kemudian mati. Semua perhitungan tersebut berdasarkan pengamatan yang Mei lakukan selama pertempuran mereka berlangsung. Namun belum sampai waktu berjalan 3 detik, kembali lagi wanita tersebut berhasil menghancurkan batu besar yang menindasnya. Sambil tersenyum, Mei mengakui jika batu kuburan inilah yang paling menyebalkan dari setiap serangan yang arwah itu lancarkan. Menurutnya, jika dia terkena beberapa kali serangan batu itu lagi, maka pasti dia tidak akan bisa dapat bergerak bebas. Selain itu, Mei sendiri lebih memilih untuk tidak melawan Geto palsu tersebut dengan tubuh yang sudah terluka. Kemudian dia bertanya soal kondisi yang adiknya alami. Ui Ui memberitahu kalau dia tidak apa-apa. Sambil berkata dalam hati, Mei mencoba menyimpulkan jika sepertinya teknik yang arwah ini gunakan hanya bisa menyerang satu target saja. Roh terkutuk itu mungkin secara insting memilih orang yang memiliki kekuatan lebih besar di dalam domainnya. Gagak yang Mei ciptakan juga tidak bisa terkena serangan sama sekali. Menurutnya, untuk bisa menghabisi arwah tersebut, mereka akan mengganti target. Dengan begitu, Mei Mei akan memiliki banyak waktu untuk bergerak bebas. Tapi di sisi lain, bahkan dengan satu hantaman dari batu besar itu saja akan bisa membunuh adiknya. Kemudian dia pun bertanya kepada Ui Ui, apakah adiknya rela mati untuknya. Sambil tersenyum, Ui Ui menjawab jika dia akan merasa sangat senang kalau dapat melakukannya. Tidak lama setelah itu, bocah tersebut meningkatkan energi kutukannya. Di saat yang bersamaan, Mei Mei sendiri menyembunyikan energinya. Ui Ui memahami apa yang kakaknya inginkan. Lalu roh terkutuk itu mengganti target dan menyerang bocah tersebut dengan domain expansionnya.
Sontak saja, Mei yang bergerak bebas itu langsung menebas tangan arwah tersebut. Sedangkan Uiwi yang berada di dalam peti itu memahami pesan dari kakaknya. Ketika kakaknya bertanya soal rela tidaknya dia mengorbankan nyawa dalam pertempuran ini, itu artinya dia juga diperbolehkan untuk memakai Jujutsu. Dan Uiwi pun langsung mengeluarkan teknik simple domainnya. Sambil tersenyum, Mei berkata jika adiknya bertanggung jawab untuk membalas pemakaian domain. Sedangkan dia sendiri juga tidak suka berhutang pada siapapun. Seketika roh terkutuk itu merasakan teknik simple domain yang Uiwi keluarkan. Tapi kemudian dia segera memulihkan diri dan mencoba menyerang Mei yang ada di hadapannya. Wanita itu merasa kagum dengan kecepatan regenerasi yang arwah itu lakukan. Karena itulah yang dinamakan roh tingkat spesial. Namun secara tak terduga, gagak milik penyihir itu langsung menyerang dan menembus roh terkutuk tersebut dengan sangat telak. Meskipun setelah melancarkan serangannya, gagak hitam itu juga mengalami kematian. Mei bertanya, apakah dia itu tahu cara tercepat untuk meningkatkan posisi mereka sebagai penyihir Jujutsu? Uiwi yang keluar dari peti tersebut menjawab, jika itu adalah dengan mengikat sumpah menggunakan nyawa sebagai pertukaran. Sambil berpose seksi, wanita tersebut membenarkan hal itu. Dia memberitahu jika teknik kutukannya adalah Blackbird Manipulation dan harga utama dari teknik tersebut adalah Bird Strike, yaitu dengan menguasai seekor gagak untuk bunuh diri. Adalah pertukaran untuk menghapus batas energi kutukan dari burung gagak yang biasanya lemah dan kemudian melancarkannya ke arah musuh. Sampai detik ini tak ada satupun yang pernah selamat dari serangan Bird Strike-nya kecuali Gojo Satoru saja. Sambil berjalan maju bersama adiknya, Mei mengajak jika sekarang adalah waktunya untuk pertunjukan utama mereka. Lalu sambil tersenyum mengeluarkan gagak-gagak hitam dalam jumlah banyak, mereka berdua mengambil kuda-kuda untuk bersiap menghadapi lawan selanjutnya. Mei bertanya kepada orang itu, apakah dia rela mati untuknya. Ternyata Kenjaku sudah menunggu kedatangan dua bersaudara tersebut. Sambil mengeluarkan roh terkutuk berbentuk belut naga, Kenjaku merasa jika sepertinya kekuatan yang dimiliki penyihir Jujutsu di zaman sekarang ternyata lumayan juga. Akhirnya pertempuran Mei bersama adiknya melawan Kenjaku akan segera dimulai. Mampukah kedua penyihir bersaudara itu memenangkan pertempuran? Apalagi kekuatan yang dimiliki Kenjaku sampai detik ini masih belum benar-benar terungkap. Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 102 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 102 yang intinya memperlihatkan Mei dan Uiwi yang berhasil mengalahkan aura terkutuk milik Kenjaku. Dan setelah ini, kedua bersaudara itu akan bertarung melawan penyihir jahat tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.